Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Aini akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran fikih dalam kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi atas mazhab Imam Syafi'i yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Kitabut Thaharah yang menjelaskan tentang bersuci dan cara-cara bersucinya. Suci menurut lugat yaitu artinya bersih dari kotoran walaupun secara tidak terlihat, dan menurut syara artinya menghilangkan sesuatu yang dapat mencegah di badan, yaitu hadas dan najis. La yasihul wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'it thahur. Tidak sah melakukan wudu, mandi besar, dan menghilangkan najis terkecuali dengan air suci dan menyucikan. Karena warna suci ada 4. 1 wudu, 2 mandi besar, 3 tayamum, 4 menghilangkan najis. Wa huwa alladzi lam taqam fihi najasatun wala syai'un thahirun yadzubu wa lam yakun qalilan musta'milan. Air yang suci tersebut ialah air yang tidak terkena oleh najis, yaitu benar-benar bersih. Dan air tersebut tidak boleh terkena sesuatu perkara yang suci, perkara yang hancur. Seperti contohnya madu, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Wa yankhasiru fi qismainin nazilu minas sama'i wan nabi'u minal ard. Fa idza waqa'a fi syai'un minat thahiratil lati tadzubu kal asli aw yanfasilu minha. Dan air tersebut tidak boleh bersuci menggunakan air yang sedikit yang bekas dipakai, air yang kurang dari 2 kulah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 warna. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air embun. Dan di dalam kitab Riyadul Badi'ah, macam-macam air diringkas menjadi 2 bagian. Yang pertama, air yang turun dari langit, air hujan dan air salju. 2, air yang bersumber dari bumi, dan contohnya yang 6 tadi. Menurut kitab Fikih Wadi, pembagian air ada 4. 1. Air suci dan menyucikan, yaitu air yang mutlak yang dinamakan dengan air tanpa ada kait lazim atau campuran dengan sebab yang lain. 2. Air suci yang tidak menyucikan, maka tidak boleh digunakan untuk wudu, adus, dan menghilangkan najis. Di sini pembagian air ada 4. 1. Air suci dan menyucikan, yaitu air yang mudah yang dinamakan dengan air tanpa ada kait yang lazim. Air yang suci tidak menyucikan maka tidak boleh digunakan untuk wudu dan adus, dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Tiga, air suci dan menyucikan dan makruh untuk digunakan. Jenis-jenis air mutanajis atau air yang terkena najis ada 2. Air sedikit yang terkena oleh najis sama saja mau berubah atau tidak berubah. Yang kedua, air yang banyak bisa dikatakan najis apabila berubah bau, warna, dan rasa. Wal musta'malu huwa alladzi rufi'a bihi hadatsun aw uzilat bihi najasatun. Wa idza waqa'a fihi najasatun wa taghayyara biha ta'muhu aw launuhu aw raihatuhu walau taghayyura yasiran. Tanajasa. Air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Dan apabila air tersebut terkena najis yang bisa merubah rasa, warna, baunya, meskipun berubahnya hanya sedikit, maka hukumnya adalah najis. Walau kana qadrul bahri fa idza lam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajas.
Dan kalau ada kira-kira seluas lautan itu berubah dalam artian terkena najis atau karena suatu perkara itu tidak jadi najis. Karena kan hampir sesuatu yang jelas lebih dari 2 kulah itu kan najis. Walau kana qadral bahri fa illam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajas. Dan kalau ada kira-kira air seluas lautan itu berubah dalam artian terkena najis atau karena sesuatu perkara itu tidak jadi najis, karena kan hampir sesuatu yang jelas lebih dari 2 kulah. Illa idza kana aqalla min qullataini, kecuali kalau ada air yang emang kurang dari 2 kulah itu baru hukumnya najis. Wa idza zala taghiruhu binafsihi aw bima'in wudi'a alaihi fihi ada tahuran wa kadza law zala taghayyuru bima'in akhadha minhu wa kana al-baqi qullatain. Bagaimana cara agar air menjadi suci dengan sendirinya? Apabila si air berubah dari segi warna, bau, rasa hilang dengan sendirinya, maka air tersebut berubah menjadi suci.